Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Afnita. Saya dari kelas 12 II1 Sekolah SMA Negeri 3 Konawe Selatan. Semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya dan juga wabah COVID-19. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan sebuah video pembelajaran sebagai tugas lintas minat fisika, yaitu tentang materi teknologi digital. Simak sampai akhir ya video ini agar wawasan kita semakin bertambah dan pengetahuan pun kita semakin luas. Terima kasih. Nah, yang pertama itu ada pengertian teknologi digital. Jadi, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Artinya, teknologi digital ini yaitu mempermudahkan manusia untuk melakukan suatu aktivitas ya. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Lanjut, perbedaan teknologi digital dan analog. Data digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sedangkan analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan atau kontinu. Artinya, teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu seperti komputer. Contoh lain teknologi analog yaitu telepon biasa atau buka ponsel pintar atau smartphone. Sedangkan teknologi digitalnya berupa telepon yang menggunakan sinyal internet. Sudah bisa diketahui perbedaannya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jam tangan. Perhatikan jam tangan mekanik bagian A, jam tangan analog bagian B, dan jam tangan digital bagian C. Jika dirawat dengan benar, tidak ada komponen yang berkarat. Jam mekanik dapat bertahan sangat lama. Pada jam tangan analog dibutuhkan perawatan berupa penggantian baterai beberapa tahun sekali. Sedangkan pada jam digital memakai sensor-sensor untuk mengetahui keadaan di sekitar pengguna, seperti sensor cahaya, sensor gerakan, dan lain sebagainya. Sudah dapat dibedakan ya perbedaan jam tangan ini beserta manfaatnya. Perhatikan baik-baik jam tangan ini ya. Nah, di sini tuh ada perkembangan teknologi digital. Apa aja sih perkembangan teknologi digital itu? Nah, jadi perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal berikut. Yang pertama, lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu. Wah, jadi komputer ini lahir pada tahun 1940 ya. Yang kedua, lahirnya internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Nah, internet ini lahir pada tahun 1989 ya. Dan yang ketiga, lahirnya situs jejaring sosial atau sosial media pada tahun 1997 dan maraknya penggunaannya sejak tahun 2000-an. Wah, perkembangan teknologi digital ini pokoknya sangat mendunia lah sampai sekarang. Itulah tadi 3 perkembangan teknologi digital. Sudah pada tahu belum kelebihan teknologi digital? Nah, jadi setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena
data ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Wah, dan yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Dan yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Benar-benar bagus ya kelebihan teknologi digital ini. Nah, tadi itu kelebihan teknologi digital. Sekarang kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan atau kelebihan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang nomor dua ini, hati-hati ya teman-teman, tetap waspada. Dan yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya. Wah, harus diseimbangkan nih penggunaannya. Jangan terlalu berlebihan ya, takutnya nanti menimbulkan efek samping pada diri kalian. Lanjut, manfaat penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Nah, sudah jelas kalau manfaat utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi sesama manusia. Selain mudah, waktunya pun lebih cepat. Ketika komunikasi masih menggunakan surat, waktu agar mendapatkan balasannya relatif lama ya. Sekarang dengan perangkat komunikasi berbasis digital, kita pun jauh lebih mudah serta cepat untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju. Nah, itu tadi memudahkan komunikasi, manfaat yang pertama untuk penggunaan teknologi digital. Yang kedua, mendapatkan informasi lebih cepat. Selain komunikasi yang cepat dan mudah, manfaat lainnya adalah kita mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sekarang tinggal buka internet, search aja udah dapat. Wah, dan yang ketiga, memudahkan pencari kerja. Saat ini ketika kita ingin melamar pekerjaan kepada sebuah perusahaan dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus datang ke tempat yang dituju. Cukup siapkan berkas-berkasnya dan kirimkan melalui email. Hal ini tentu saja meringankan pencari kerja tersebut. Selain untuk melamar kerja, komunikasi digital juga memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan secara lepas atau freelance. Nah, yang keempat, mengurangi biaya dan juga mempersingkat waktu. Di dalam bisnis, waktu adalah uang, maka dari itu dengan komunikasi digital, tugas-tugas bisa lebih cepat dikerjakan. Contohnya, sebelum internet ditemukan, pekerjaan kepada klien harus diantarkan ke tempatnya. Sekarang, kita bisa mengirimkan pekerjaan dalam bentuk file dan kirimkan menggunakan email. Tentu saja jauh lebih efisien dan menghemat waktu dan biaya. Yang kelima, tempat menuangkan kreativitas. Di zaman sekarang bermunculan orang-orang yang menggunakan situs video populer seperti YouTube maupun Instagram untuk menunjukkan bakat, kreativitas maupun sekedar lucu-lucuan. Sejak masyarakat internet mengenal internet dan juga media sosial, populasi warganet untuk menuangkan kreativitasnya semakin banyak. Tidak jarang salah satunya ada yang menjadi terkenal dan meraih popularitas. Yang terakhir, memudahkan transaksi perbelanjaan. Salah satu manfaat online shop adalah pada transaksinya yang dipermudah. Contohnya untuk toko online, kita hanya beberapa klik saja untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Begitu juga dengan transportasi online. Kita hanya tentukan arah dan tempat kita berdiri ke tempat yang kita tuju dengan beberapa klik saja. Itulah tadi manfaat penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Wah, sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi, inilah materi teknologi digital yang telah saya bawakan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam pengetahuan.